Tiba-tiba pada saat hasilnya jadi di handphone, itu ada kayak di belakangnya ini di pas bayangan kaca tuh kayak perempuan rambutnya segini. Di setiap tempat memang diyakini terdapat penghuninya. Tidak hanya makhluk hidup yang terlihat, tapi juga makhluk halus yang tak kasat mata. Termasuk sebuah rumah yang kadangkala ditempati oleh beberapa lelembut. Kadangkala makhluk-makhluk tersebut menunjukkan eksistensinya pada saat-saat tertentu. Ada yang mengganggu, tapi banyak pula yang sekedar tinggal serta hidup berdampingan dengan manusia. Lantas, seperti apa sosok makhluk astral yang ikut tinggal di rumah Indra Bruggman? Benarkah ada sosok muka rata yang sering menampakkan diri? Rumah aktor senior Indra Bruggman yang berada di kawasan Tebet, Jakarta Selatan sudah ditempati selama triwindu sejak dibeli pada tahun 2000-an. Selama itu pula, Indra dan keluarga hidup berdampingan dengan makhluk halus yang ikut menghuni rumahnya. Pada titik-titik tertentu di rumahnya, makhluk tak kasat mata itu tinggal untuk kemudian kadang-kadang muncul pada saat-saat tertentu. Beberapa orang yang mengetahui ada penghuni lain di rumah Indra sering ketakutan, termasuk adik iparnya yang tidak berani sendirian di rumah itu. Dari sekian banyak kejadian-kejadian begitu, akhirnya kayak adik ipar nih yang laki-laki nih nggak berani untuk di rumah sendirian gitu. Dia pasti ya selalu cari teman. Kalau kalau orang-orang pada keluar rumah, kita keluar kota, dia pasti suruh siapa kayak untuk nemenin dia di sini, nggak berani gitu loh. Ini saya beli tahun 2000-an. Waktu itu nggak langsung saya bangun, saya ngumpulin duit dulu, terus saya bangun. Rumahnya ini rumah yang ya kurang bagus lah, makanya saya robohin. Terus saya bangun ulang gitu ya. Peninggalan cuma satu aja situ yang saya bilang ada lemari agak sedikit spooky, lemari kaca ya. Yang kacanya dipecahin. Lemari kayak lemari kuno dengan ya udah lama kayaknya lemarinya tuh ya, lemari kuno kayak begitu ya. Terus agak serem sih memang lihatnya aja, kalau tanpa kita tahu bahwa itu ada isinya atau enggak, kita lihatnya juga pasti serem nih lemari gitu loh. Ada penghuninya kok. Begitu kita beli baru penghuninya keluar dari rumah ini, bukan rumah kosong gitu. Indra Bruggman memang sudah akrab dengan peristiwa-peristiwa gaib, bahkan sebelum membeli rumah tersebut pada tahun 2000-an. Ia juga memiliki beberapa sahabat yang masuk kategori indigo, sehingga sering mendiskusikan soal-soal yang tak terlihat. Hingga begitu memiliki rumah yang ikut dihuni makhluk lain, ia sudah tidak kaget karena sudah terbiasa. Beruntung, sejak sering dilakukan pengajian, rumahnya juga tidak terlalu angker,
meski tetap ada penghuni yang tidak bisa dipindahkan. Iya, jadi katanya kata mama saya ini memang kalau banyak traffic yang goib-goib ini keluar masuk itu karena memang di sini portalnya katanya gitu. Jadi ya jangan heran kalau memang banyak penampakan atau apa segala macam. Tapi insya Allah dengan pengajian atau apa segala macam nanti yang jahat-jahatnya pasti akan keluar gitu. Dan alhamdulillah sekarang nggak terlalu menyeramkan seperti dulu ya. Nggak terlalu, kalau dulu itu memang benar-benar mengganggu gitu kan, dari yang mengganggu sampai kita akhirnya menjadi terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Kayak misalkan dia nyerupain siapa yang tinggal di sini, terus Ika diajak ngobrol sama goib itu gitu kan. Ya kayak hal-hal begitulah. Terus juga ada yang kelebat-kelebat, suara-suara apa segala macam. Saya cukup akrab dengan hal-hal seperti itu, hal yang goib-goib gitu, karena memang asisten saya juga sering lihat, beberapa sahabat saya juga memang orang-orang indigo gitu. Terus juga saya punya satu tempat pengajian di mana di situ juga suka ada proses ruqyah gitu. Kadang-kadang teman saya juga diruqyah di situ, terus sampai pingsan-pingsan, terus dia cerita soal pengalaman spiritual ketemu dengan yang hal-hal seperti itu. Jadi buat saya sih biasa aja gitu loh. Cuman asal jangan sampai saya diliatin bentuknya mereka, itu yang bikin kaget gitu loh. Tidak hanya Indra yang akrab dengan peristiwa-peristiwa tak logis di rumahnya. Sejumlah orang termasuk asistennya sering dibuat kaget oleh munculnya sesuatu yang aneh. Termasuk sosok muka rata yang rambutnya menyerupai ijuk. Yang Ika suka cerita sih yang mukanya rata satu, sama perempuan paling ya gitu. Tapi perempuan juga keluar masuk ya. Yang kayaknya yang stay di sini mukanya rata ya, kayak yang rambutnya kayak sapu injuk, dia bilang gitu. Memang mukanya benar-benar rata, cuman dia baik, dia bilang gitu, nggak pernah ganggu. Jadi waktu itu Ika sama siapa satu lagi gitu kan pernah satu malam ya Kak ya. Malam ketemu sama si Bapung ini. Bapung ini kan temen kakak yang tinggal di sini udah bertahun-tahun. Terus tiba-tiba Ika ketemu sama si Bapung ini, terus diajak ngobrol, segala segala macam. Terus pagi-pagi Ika cerita sama mama, sama kakak saya. Terus mereka kaget dong, karena kan Bapung ini setahu mereka itu lagi di Tasik. Ika juga tambah kaget, kok bisa di Tasik, sementara tadi malam itu baru ngobrol sama Ika panjang lebar di meja makan, ngomongin ABCD segala macam. Akhirnya karena penasaran bener apa enggaknya si Bapung di Tasik, ditelepon lah sama kakakku ini, sama Ika juga ditelepon, memang bener lagi di Tasik. Nah si Ika langsung di situ baru sadar bahwa dia tadi malam itu ngobrolnya itu bukan sama si Bapung beneran, tapi sama jadi-jadiannya si Bapung gitu. Iya, paling keponakanku yang paling kecil aja suka diajak main gitu kan, ada temennya tiba-tiba ya lagi main seperti yang tadi saya bilang, lagi main tiba-tiba dia lihat ke satu titik terus kayak orang ketakutan, terus lagi main berduaan sama ibunya, terus tiba-tiba dia nanya sama ibunya, kakak mana yang tadi, katanya kakak mana, sembari lihat-lihat ke kolong meja apa segala macam itulah. Memiliki rumah yang dihuni makhluk halus membuat Indra Bruggman terbiasa dengan suara-suara atau hal-hal yang ganjil. Tapi benarkah ia pernah ditabrak kuntilanak di tangga rumahnya? Lalu apa yang kemudian terjadi? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Penghuni lain yang tak kasat mata seolah betah di rumah Indra Bruggman. Hal ini tampak selama bertahun-tahun
yang tak kunjung pergi. Apalagi jumlahnya tidak hanya satu, melainkan beberapa hantu yang kadang menakuti orang-orang yang baru tinggal di rumah tersebut. Selain sosok muka rata, ada juga kuntilanak yang sering mewujud dan membuat takut. Dan sering juga terdengar suara anak-anak kecil dengan suara-suara riuh. Waktu itu pernah tiba-tiba jam 2 pagi dia ketok-ketok kamar. Saya udah mau hampir tertidur, terus tiba-tiba dia masuk. Terus lu lihat apa tuh di kamar lo? Yang rambutnya panjang pastinya. Banyak sih ya. Anak-anak kecil gitu, anak-anak kecil. Kayaknya memang seneng aja di sini dan nggak bisa nggak terlalu ngeganggu sih, nggak terlalu ngeganggu. Cuman kalau buat saya ngagetin aja, nggak ganggu tapi ngagetin. Jadi ada kejadian lucu ya. Jadi tiba-tiba dia habis dari dapur langsung masuk kamar, terus dia bilang, Boski, lu tau nggak? Dia manggil aku Boski. Boski, lu tau nggak? Kata gitu. Barusan katanya ada setan namanya Salum. Hah? Setan Salum? Gue bilang itu namanya. Kok lu tahu namanya Salum? Ya soalnya dia bilang gini, Salum. Bilang gitu. Salum tuh kayak Assalamualaikum, bilang gitu. Bukan namanya Salum gitu. Nggak menampakkan, cuman suaranya agak apa ya? Dewasa gitu ya. Dewasa laki-laki. Terus sama yang di kamar di kaca yang mukanya rata. Berurusan dengan kuntilanak sepertinya bukan hanya terjadi di rumahnya, sebab Indra pernah datang ke rumah sahabatnya yang kabarnya juga dihuni sosok perempuan berambut panjang tersebut. Merasa sudah terbiasa ketemu hantu, Indra berusaha menantangnya. Jadi waktu itu saya baru main ke rumah teman, meeting di situ. Terus ngobrol-ngobrol lah masalah hal-hal yang goib seperti ini. Terus dia bilang katanya, tuh di rumah gue juga ada Ndra, di pojok kolam renang situ. Terus karena aku udah biasa dengan hal kayak begitu, agak sedikit tantangin dalam hati gitu. Alah, bilang gitu, aku pengen tahu tuh segimana menyeramkannya kolam renang itu kan. Akhirnya pura-pura telepon lah di dekat kolam renang itu. Terus habis itu udah gak ada kejadian apa-apa, langsung lanjut ngobrol sama teman. Terus jam 2 baru kita nyampe rumah. Sebenarnya sama Ika juga saya pulangnya karena kan Ika tinggal di sini. Terus pas sudah nyampe kamar tiba-tiba saya lapar. Saya kontak Ika, tadinya mau suruh nemenin untuk Ika, yuk kita makan di bawah bareng-bareng. Nggak tahu kenapa malam itu dia nggak ngangkat telepon, padahal baru 5 menit dia baru masuk kamar kan. Akhirnya saya keluar kamar sendirian, turunin tangga sini. Nah pas di tangga yang terakhir itu kayak badan kayak ditabrak setengah badan, itu panas banget. Terus tiba-tiba ada suara perempuan yang ketawanya jauh banget tapi jelas, yang saya dengar kayak film-film setan gitu. Waduh, itu kuntilanak dalam hati kan. Waduh, ini jangan-jangan yang di kolam renang tadi memang saya agak sedikit ini kan nantangin, makanya mungkin dia datang gitu untuk kerjain atau dia ngikutin sebenarnya gitu. Indra sangat yakin kuntilanak dari kolam renang sahabatnya itu mengikutinya sampai rumahnya. Sebab selain mendengar suara tawa yang sangat khas sosok perempuan itu, ia merasakan ada hal aneh. Apalagi ia paham hantu-hantu di rumahnya tidak pernah mengganggu. Nah, jadi pada saat di sini nih yang gue ngerasain kayak gue ditabrak sama perempuan, tiba-tiba badannya panas tuh di spot yang sini nih, gitu. Dan suaranya jelas banget di sini walaupun jauh tuh, kayak orang ketawa, ngetawain, bener-bener ngetawain.
Mau cari makanan dari kamar turun ke bawah ke sini karena kan dapur di situ. Jadi pas sampai sini udah langsung kayak ditabrak gitu, udah badannya setengah panas. Tapi, benarkah memang banyak terdapat cerita gaib di rumah Indra Bruggman? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Cerita tentang hal-hal yang ganjil di rumah Indra Bruggman memang bukanlah cerita baru. Sejak membeli rumahnya di tahun 2000-an, sudah sering muncul kejadian-kejadian tak biasa yang membuat merinding. Misalnya saja, saat ia masih sering melakukan olahraga di rumahnya, pada tengah malam seperti ada yang menggedor pintu, tapi begitu dilihat tidak ada siapa-siapa. Indra sadar itulah cara hantu di rumahnya untuk mengingatkan agar tidak berolahraga tengah malam. Ya, pernah saya treadmill malam-malam digedor-gedor pintu, nggak tahu sama siapa tuh, karena memang nggak ada wujudnya, jam 12 malam. Cukup keras dan itu bukan cuma sekali. Jadi pada saat itu saya syutingnya malam karena saya pengen olahraga, saya nggak keburu olahraga pagi-paginya. Setelah pulang syuting saya olahraga di sini persis, main treadmill, terus tiba-tiba ada suara ketok-ketok di sini, gedor-gedor, duduk-duduk. Nah, saya ngomong gitu aja udah merinding. Di sini nih, jadi ada gedor-gedor di sini nih, suaranya nih. Ini ke lorong, jadi ada gudang lah. Peralatan gitulah di sini. Pusatnya di sini seperti saya bilang itu, dan ini dekat banget kan ke situ. Gitu loh. Kalau dia mau membunyikan sesuatu di sini kan memang nggak ada medianya, cuman ada treadmill doang di sini sama alat fitness. Jadi mungkin dia untuk negur saya supaya tidak treadmill malam-malam ya lewat pintu situ. Pernah ada satu kejadian di sini juga, pada saat itu adik ipar saya lagi main fitness di sini. Terus adik saya fotoin adik ipar, terus tiba-tiba pada saat hasilnya jadi di handphone itu ada kayak di belakangnya ini pas bayangan kaca tuh kayak perempuan rambutnya segini. Sosok yang berbeda menghuni sebuah sisi di kamar pribadi Indra. Bentuknya sangat besar sehingga jika mewujud hanya terlihat kakinya menjuntai di salah satu pintu di kamar itu. Kehadirannya memang tidak mengganggu, namun cukup membuat Indra tidak berani tidur dengan membuka pintu tersebut. Beberapa orang bilang katanya, di sini ada katanya sebelah sini. Jadi kalau kita masuk sini, ini baru apanya ya? Baru sebatas kakinya doang katanya gitu. Jadi gede banget. Nggak tahu ya, katanya tinggi gede banget gitu. Tapi nggak pernah ganggu sih. Cuman memang agak sedikit menakutkan kalau misalkan saya tidur di situ, ini agak kebuka. Jadi saya harus tutup. Kalau di sini sih so far sih aman-aman aja ya. Cuman memang kadang-kadang di hari-hari tertentu memang agak sedikit bikin saya nggak bisa tidur karena tiba-tiba suka ada suara apa gitu loh. Jadi ya gitulah. Kayaknya pindah-pindah sih nggak yang tergantung satu spot sih ya. Suara orang nangis. Kayak suara-suara yang nggak jelas tapi kedenger gitu. Indra Bruggman pada akhirnya menyadari bahwa makhluk-makhluk halus
juga memiliki hak hidup yang sama dengan manusia. Termasuk yang selama ini ikut tinggal di rumahnya. Selama tidak mengganggu, selama itu pula dibiarkannya. Toh semua itu bagian dari makhluk yang diciptakan Tuhan untuk beribadah. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.